Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamuhu mutaqabbala. Masyarakat Muslim Bojonegoro, Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, dan seluruh pemirsa Harmoni Ramadan Wonogiri yang semuanya insya Allah diberikan rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait topik kita pada saat ini, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang begitu mulia, dan ada satu doa yang kebetulan oleh para ulama dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang setiap kali bulan Ramadan. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ini setiap kali setelah tarawih biasanya kita membaca itu, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini kan sebenarnya doa bahwa kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridhonya Allah. Yang kemudian mungkin menjadi pertanyaan kita adalah, ridho itu apa sih? Nah, ini yang seringkali kita tidak betul-betul memahami apa arti ridha Allah. Kalau kita pernah mendengar sebuah maqalah yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwa ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah itu bergantung pada murkanya orang tua. Yang menjadi pertanyaan, ridho ini sebenarnya apa? Kalau boleh saya terjemahkan, ridho ini kalau dalam bahasa Jawa itu adalah marem atau kepuasan, kesenangan. Artinya ketika orang tua itu marem, ridho, puas dengan anaknya, maka Allah juga ridho terhadap dia. Coba kita bayangkan, misalkan ada seorang anak kecil yang sebelum dia mandi, sudah mandi, sebelum diperintahkan untuk sholat, dia sudah sholat, sebelum dia disuruh belajar, dia sudah belajar, sebelum dia berhenti bermain, dia juga berhenti bermain. Tentu ketika ada anak seperti ini, siapapun yang menjadi orang tuanya, dia akan merasa puas, dia akan merasa senang, dia akan merasa marem sebagai sebagai orang tua. Nah, rasa marem, kepuasan orang tua inilah yang kemudian disebut dengan ridho. Nah, Allah juga begitu. Allah juga begitu. Sehingga kita ini sebagai seorang hamba yang tugasnya memang mengabdikan hidup kita kepada Allah, tugas kita yang sejatinya adalah mencari dan mendapatkan ridho atau kepuasan Allah terhadap diri kita sebagai seorang hamba. Nah, di bulan Ramadan ini, kalau kita bicara tentang ridho, sebenarnya nggak hanya di bulan Ramadan. Ini berkaitan erat dengan yang namanya adab atau tata krama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tata krama kita dengan Allah itu maksudnya seperti apa? Begini, Allah itu memuliakan tempat-tempat yang memang itu dimuliakan oleh Allah. Ada tempat-tempat yang memang lebih mulia ketimbang tempat yang lain. Seperti ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentu lebih mulia ketimbang masjid yang ada di sekitar rumah kita. Seperti Tanah Haram, itu lebih mulia ketimbang tanah kita. Seperti hari juga begitu. Ada hari Jumat yang lebih mulia ketimbang hari-hari yang lain. Ada bulan yang lebih mulia juga ketimbang bulan-bulan yang lain. Yang dimaksud mulia ini apa? Yang dimaksud mulia ini adalah, ini sebagaimana yang pernah saya baca di dalam tafsir Munirnya Syekh Wuhbah Zuhaili. Beliau menyampaikan yang dimaksud dengan mulia di sini adalah ketika kita melakukan kebaikan dan amal ibadah di bulan itu, maka pahalanya lebih besar. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah dosa di hari itu atau di bulan itu, maka dosanya juga lebih besar. Kita ini sering lupa bahwa kita hari ini sedang puasa. Padahal kalau kita sholat, kita nggak pernah lupa kalau saat sholat kita sedang sholat. Buktinya apa? Kalau kita sholat, nggak akan ada orang yang kemudian di tengah-tengah sholat dia bicara dengan temannya. Nggak akan ada kemudian orang di tengah-tengah sholat dia
makan misalkan. Enggak, karena dia sadar mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia sadar betul kalau dia sebenarnya sedang ada di dalam ibadah sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau dalam puasa ini kita seringkali lupa. Dalam puasa ini kita seringkali lupa. Lupa kalau mulai dari subuh hingga maghrib kita berbuka puasa. Rentang waktu itu sebenarnya kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kalau saat kita sholat mulai takbir sampai salam, kita bisa menjaga adab kita saat sholat. Menjaga adab kita kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa saat puasa kita tidak bisa melakukan itu? Ilahi nastunil firdausi ahana wana akwa ala naril jahimi fahab bani. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Natasharraf bisyarafi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. فإنك غافر الذنب العظيم إلهي. Mahasiswa-mahasiswi kalian itu calon pemimpin, makanya harus mempunyai 3 tadi. Jadi pertama, emotional quotient, community leader, mimpin masyarakat. Mimpin masyarakat lebih sulit daripada mimpin santri, mimpin mahasiswa-mahasiswi. Makanya harus membekali diri dengan lengkap ilmu dini, ilmu profesi, ilmu kreasi. Jadi bisa bekerja pakai hati, bekerja pakai otak, bekerja pakai otot, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك Kalau Wonogiri kepingin bisa menjawab tantangan zaman, bahkan bisa melampaui zamannya, harus membekali dengan spiritual leader. Oh selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabrur. Mabruk, alaf mabruk untuk Wonogiri. Semoga sekali lagi semakin sukses, semakin Amin, berkah, amin, dan amin. semakin hebat lagi ke depan insyaallah. Amin, amin. Dan tadi cita-citanya mau membangun apa? 2 tower, lantai 9. Mudah-mudahan segera terwujud, Amin, dimudahkan, amin, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Misalkan contohnya seperti siang hari ini, kita seringkali lupa bahwa kita ini sebenarnya sedang ada di dalam ibadah puasa. Karena kita lupa kita sedang ada di dalam ibadah puasa, sehingga kita tidak menjaga puasa kita. Padahal kalau kita ini menjaga adab kita kepada Allah, bagaimana sih menjaga adab kita kepada Allah? Menjaga adab kita kepada Allah itu termasuk salah satunya adalah memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah.
termasuk yang dimuliakan oleh Allah ini adalah bulan Ramadan ini. Sehingga di bulan Ramadan ini kita sedianya betul-betul menjaga diri kita, tidak hanya melaksanakan ibadah dan perintahnya Allah, tetapi juga menjauhi segala larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Para ulama kemudian menyampaikan yang dimaksud dengan al-adab ma'allah adalah antastahya min nadrillahi ilaika. Saat kita memiliki rasa malu dan merasa bahwa Allah sedang melihat kita, maka itulah cara mengukur kita memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin saat kita berpuasa, kemudian kita tidak memiliki rasa malu kepada Allah, sehingga kita tidak menjaga puasa kita. Coba di antara kita yang mungkin saya sendiri seringkali di siang hari scroll media sosial, yang kemudian di media sosial itu kita sama-sama tahu di situ ada sesuatu yang seharusnya memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal ada berita-berita yang tidak benar, minimal ada hal-hal yang mungkin di media sosial itu ada sesuatu yang bisa membuat kita emosi, yang bisa membuat kita membenci, yang bisa kita membuat hati kita ini gundah gulana sehingga tidak fokus pada ibadah yang seharusnya siang itu kita lakukan. Nah, inilah yang saya maksud bahwa idealnya saat kita ini berpuasa, maka kita ini menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan yang ada di dalam puasa. Tidak hanya persoalan yang membatalkan puasa, tetapi sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama itu, ada dua hal. Satu, sesuatu itu membatalkan puasa secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah sesuatu itu membatalkan atau menghilangkan pahalanya puasa. Nah, saya ingin mencontohkan misalkan, saat kita bicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan dideskripsikan di dalam Al-Quran sebagai malam yang begitu mulia. Bahkan dideskripsikan, dijelaskan khairun min alfi syahrin. Lebih baik ketimbang 1000 bulan. Saya kadang-kadang membayangkan saat kita scroll di media sosial dan kemudian kita ini melihat sesuatu yang tidak baik, mendengarkan sesuatu yang tidak baik, atau mungkin kita mengetik atau menuliskan sesuatu yang tidak baik di media sosial. Maka kalau kita merujuk pada apa yang sudah pernah disampaikan oleh Syekh Wuhbah Zuhaili, bahwa yang dilipat gandakan pada saat itu tidak hanya pahala, tapi yang dilipat gandakan itu juga dosa. Saat kita menyakiti orang lain di media sosial dengan komentar kita bisa membayangkan satu kali komentar pada saat itu yang kebetulan berpapasan dengan Lailatul Qadar, maka komentar itu seperti diulang sampai 1000 bulan. Saat kita mungkin melihat sesuatu yang tidak baik di media sosial, maka perbuatan saat kita melihat tidak baik di media sosial, itu seperti kita melihat itu selama 1000 bulan. Ini yang kemudian para ulama menyampaikan bahwa al-adab ma'allah itu antas tahya min nadrillahi ilaika. Anda merasa malu dari pandangan Allah kepada Anda. Kita merasa malu karena kita merasa selalu di bawah muraqabah, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menyampaikan fatahfadha ra'saka wa tahfadha basaraka wa tahfadha fuadaka wa tahfadha batnaka wa tahfadha lisanaka. Karena rasa malu itulah yang kemudian menyebabkan kita menjaga hal-hal yang seharusnya kita jaga. Saat puasa kita menjaga mata kita, saat puasa kita menjaga lisan kita, saat puasa kita menjaga perut kita, saat puasa kita menjaga pikiran kita, saat puasa kita menjaga hati kita, begitu seterusnya. Itulah
cara kita menjaga adab tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang dapat menghadirkan, mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan kepuasan Allah. Dan inilah kemudian yang selanjutnya mengapa para ulama juga mengajarkan kita satu doa. Dulu kalau saya waktu masih kecil itu, setiap kali bulan puasa, ada satu doa yang dipakai pujian, yang doa ini enggak dibaca di luar bulan Ramadan. Bunyinya adalah, Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan diriku untuk menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Artinya kita meminta kepada Allah supaya kita ini selama bulan Ramadan ini diberikan kesehatan. Hati kita digerakkan untuk melakukan kebaikan. Tetapi juga wasallim Ramadana lana wa tasallamhu mutaqabbala. Di luar itu semua kita juga meminta kepada Allah supaya Ramadan kita itu diselamatkan oleh Allah. Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tapi Ramadannya nggak selamat. Maksudnya Ramadannya nggak selamat itu bagaimana? Tidak bersih, tidak murni, bahkan dicidrai atau dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Padahal orang itu ketika akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, minimal dia tidak melakukan keburukan, itu sudah baik. Minimal tidak melakukan keburukan saat kita berpuasa, itu sesuatu yang sudah luar biasa. Maka saya sering mencontohkan misalkan, saat orang sholat, dia melamun, dapat pahala enggak? Orang sholat dia melamun dapat pahala. Bukan pahala melamunnya, tetapi pahala sholatnya. Mengapa demikian? Karena saat dia melamun, saat itu dia sedang sholat. Begitu juga puasa. Mulai dari subuh sampai maghrib, kita itu puasa. Apapun yang kita lakukan di siang hari itu, asal perbuatan itu bukan perbuatan yang buruk, maka saat itu kita sebenarnya sedang mendulang pahala puasa. Saat kita tidur, dapat pahala enggak? Saat kita tidur siang itu dapat pahala. Bukan semata-mata pahala tidurnya, tapi karena saat kita tidur, saat itu kita sedang berpuasa. Sehingga saat kita tidur itu kita sedang mendapatkan pahalanya puasa. Begitu. Apalagi kalau kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga idealnya saat kita melakukan puasa, saat kita ada di dalam bulan Ramadan ini dan kita melakukan puasa, tidak melakukan keburukan itu sudah sesuatu yang sangat baik. Artinya tidak menciderai puasa kita. Maka inilah yang harus perlu dijaga. Karena apa? Karena media sosial, dengan kita men-scroll media sosial, tanpa kita sadari, ada hal-hal negatif yang kita serap. Baik diserap oleh mata kita, diserap oleh telinga kita, diserap oleh hati kita, diserap oleh otak kita. Yang itu akan mampu mengurangi pahala ibadah puasa kita. Dulu kita seringkali membayangkan bahwa yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita, mungkin saat kita menggunjing atau ngerasani orang lain. Kalau di era sekarang ini, di era digital ini, bahkan orang di dalam kamar tidak ketemu dengan siapapun, dia hanya buka handphone, smartphone, dan scroll-scroll, itu lebih daripada ngerasani. Daya rusaknya saat mengurangi pahala ibadah puasa kita, itu lebih daripada ngerasani. Nah ini yang mungkin banyak di antara kita tidak menyadari itu. Apalagi belum lagi kita menengok bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saat melakukan kebaikan dilipat gandakan, saat melakukan keburukan juga dilipat gandakan. Belum lagi kita, kalau apa yang kita lakukan itu pas Lailatul Qadar misalkan, meskipun saat itu malam hari, artinya tidak di siang hari, artinya pada saat itu kita tidak dalam keadaan puasa. Di malam hari kita scroll media, waduh ini kita puasa itu kan siang, kalau malam kan nggak puasa kan gitu kan misalkan. Puasa itu kan
siang, kalau malam kan nggak puasa. Sehingga kita boleh scroll-scroll. Persoalannya di 1 bulan Ramadan itu ada 1 malam yang berpotensi itu merupakan malam Lailatul Qadar. Kita bisa membayangkan scroll media sosial kita itu 1 malam itu dinilai 1000 bulan. Ini yang menurut saya, waduh, eman sekali kalau kita di bulan Ramadan melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka seluruh pemirsa Harmoni Ramadan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, hal-hal yang seperti itu, ayolah kita belajar untuk mengurangi itu. Karena sebenarnya bulan Ramadan ini adalah media yang diberikan oleh Allah untuk kita ini supaya belajar break dari kegiatan scroll media sosial seperti itu. Ini adalah fasilitas dari Allah. Maka nggak heran kalau di dalam sebuah hadis Rasul Muhammad SAW pernah menyampaikan, wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Bulan Ramadan menuju bulan Ramadan yang lain itu merupakan kafarah. Itu merupakan pelebur dosa di antara 2 bulan Ramadan. Sehingga idealnya kita saat bulan Ramadan ini sama halnya kita break dan kemudian memperbaiki hal-hal yang sebelumnya tidak baik yang pernah kita lakukan. Kita melebur dosa-dosa yang sebelumnya pernah dilakukan, dan idealnya kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Pemirsa Harmoni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Wonogiri, dan mudah-mudahan Allah betul-betul menyelamatkan bulan Ramadan kita tahun ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.